semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, saya Ibu Nara akan mengajar pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Apakah kalian pernah melihat mobil yang mengangkut muatan yang sangat banyak dari satu kota ke kota lainnya? Atau melihat kapal yang mengangkut barang dari satu pulau ke pulau yang lainnya? Atau mungkin melihat pesawat yang juga mengangkut banyak barang dari satu negara ke negara lainnya? Pasti pernah ya? Nah, apakah kalian pernah berpikir atau bertanya, mengapa ya bisa terjadi hubungan dagang antara satu daerah dengan daerah lainnya? Atau apa sih yang menyebabkan terjadinya hubungan dagang antara satu negara dengan negara lainnya? Ada yang tahu kenapa? Nah, untuk menjawab fenomena tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu harapkan yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan apa sih penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan kondisi seperti apa atau kondisi saling bergantung seperti apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Baiklah, nah apa sih yang dimaksud dengan ruang? Apakah ruang kamar, ruang makan, atau mungkin ruang kelas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita perhatikan gambar berikut ini ya. Yang pertama, ada gambar rumah. Yang kedua, ada gambar hutan. Yang ketiga, ada gambar lautan. Nah, rumah ditempati oleh manusia sebagai tempat tinggal. Nah, hutan digunakan oleh hewan dan tumbuhan sebagai tempat tinggal. Sedangkan lautan juga ada tumbuhan dan hewan yang tinggal di tempat tersebut. Jadi, wilayah-wilayah tadi itu digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal mereka. Jadi kesimpulannya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian atau keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Oke, jadi kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan ruang kan? Nah, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Ada yang tahu? Oke, nah ini kita perhatikan lagi gambar berikut ya. Yang pertama, ada wilayah A. Yang kedua, ada wilayah B. Nah, wilayah A merupakan wilayah perbukitan. Dan biasanya, wilayah perbukitan itu memiliki tanah yang sangat subur, sehingga menghasilkan banyak sayuran. Tetapi mereka kekurangan ikan. Kemudian wilayah B. Wilayah B itu merupakan wilayah pesisir dan menghasilkan banyak ikan. Tetapi mereka kekurangan sayuran. Nah, akhirnya karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, mereka melakukan hubungan antar ruang. Wilayah A mengirim barangnya ke wilayah B, sedangkan wilayah B mengirim barangnya ke wilayah A. Nah, dengan itu terjadilah interaksi antar ruang. Interaksi tersebut terjadi karena adanya perbedaan penghasilan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dengan tujuan untuk saling melengkapi kekurangan yang mereka miliki. Nah, hal tersebut terjadi karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu tanah, suhu, dan lain-lain yang menyebabkan wilayah tersebut memiliki penghasilan yang berbeda. Terjelas lagi ya. Jadi, setiap ruang itu memiliki karakteristiknya masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Nah, baik itu tanahnya, bebatuannya, suhunya, tumbuhannya, maupun yang lain-lain. Jadi, setiap ruang itu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadilah saling ketergantungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Interaksi antar ruang itu dapat berupa beberapa pergerakan ya. Nah, yang pertama ada pergerakan barang, seperti yang Ibu contohkan di awal tadi. Nah, misalnya pergerakan barang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya disebut transportasi. Yang kedua, pergerakan manusia nih. Misalnya, pergerakan manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya disebut mobilitas penduduk. Dan yang ketiga, pergerakan informasi. Misalnya, persebaran informasi dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya disebut komunikasi. Nah, jadi kesimpulannya, apa sih yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang?
Jadi, yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang adalah adanya kondisi saling ketergantungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, pertanyaannya, apa saja sih kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang? Ada yang tahu? Oke, jadi kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Yang ketiga, kemudahan transfer. Yang pertama, saling melengkapi. Misalnya nih, ada satu wilayah A, kemudian wilayah B. Wilayah A surplus sayuran, tetapi kurang ikan. Sedangkan wilayah B surplus ikan, tetapi kurang sayuran. Sehingga kedua wilayah ini menjalin hubungan antar ruang dan saling mengirim atau melengkapi kekurangan mereka masing-masing. Itu disebut saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Nah, misalkan ada wilayah C. Wilayah C surplus sayuran, minim ikan. Dan wilayah B lebih dekat dengan wilayah C. Dan wilayah B lebih jauh dengan wilayah A, sehingga wilayah B lebih memilih menjalin hubungan dengan wilayah C, dan hubungan wilayah B dengan wilayah A semakin merenggang. Nah, yang ketiga, kemudahan transfer. Ada wilayah A, B, dan C. Nah, kemudahan transfer ini terjadi apabila sarana dan prasarana dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya itu sangat mendukung. Misal nih, dari wilayah A ke wilayah B jalannya rusak. Sedangkan dari wilayah A ke wilayah C jalannya lebih bagus. Sehingga akan terjadi hubungan antar ruang yang lebih baik antara ruang A atau wilayah A dengan wilayah C daripada wilayah A dengan wilayah B yang jalannya kurang bagus. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, jika ada pertanyaan, Ibu tunggu di grup WA. Silahkan letakkan pertanyaannya di sana dan Ibu akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Jadi, sekian saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu tutup. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.